Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan atas berkat-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam renungan Verse of the Day hari Kamis 11 September 2025. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah kita berada pada posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam bacaan kita yang terancam nyawanya karena hanya mau menyembah kepada Allah yang benar dan tidak bersedia menyembah patung emas buatan manusia? Mungkin sekali kita tidak pernah ada di posisi mereka. Kalaupun pernah, tentu kasusnya tidak persis sama dan hukumannya tidak se-ekstrim yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita berandai-andai. Sekalipun tentu kita tidak menginginkan peristiwa seperti ini menimpa kita. Tetapi seandainya kita berada pada posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang kira-kira kita lakukan? Apakah kita akan berbuat sama seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu tetap setia menyembah Allah Bapa kita, sekalipun dimasukkan ke dalam dapur api? Atau kita justru menyelamatkan nyawa kita dan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar? Yang penting kita selamat dari dapur api itu. Sungguh sebuah pilihan yang sangat sulit. Dan kita belum tentu melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kesetiaan mereka kepada Allah sungguh tidak diragukan lagi. Mereka berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya mereka siap menanggung segala resiko dari iman percaya mereka kepada Allah. Dan lebih daripada itu, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memegang komitmen bahwa apapun yang terjadi, kehilangan nyawa sekalipun, itu tidak akan pernah membuat mereka berpaling dari Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya di masa kini. Kalau di hari kemarin firman Tuhan mengingatkan kita agar kesetiaan kita tidak mudah berubah karena kita sudah makan dan sudah kenyang, artinya sudah mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, doa-doa yang Tuhan jawab,
hidup nyaman dan sejahtera. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kesetiaan kita kepada Allah tidak berubah pun ketika diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan yang tidak mudah dalam hidup ini. Sebagian orang Kristen ada yang mulai tidak setia berdoa, tidak setia beribadah, karena kecewa kepada Tuhan yang tidak menjawab doa-doa mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sebagian lagi memilih meninggalkan Yesus dan berpaling kepada Allah lain demi harta, cinta, dan tahta. Komitmen mengikut Yesus dianggap bukan sesuatu yang paling penting, sekalipun itu bernilai kekal. Banyak orang dengan mudah menjual imannya demi kenyamanan duniawi. Mari belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tantangan dan kesulitan apapun tidak akan pernah membuat iman kita goyah. Kita menjadi anak-anak Bapa yang setia dalam segala perkara, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha benar, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hanya Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan untuk setia menyembah Engkau sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Kami tetap setia sampai akhir, karena Engkaulah Allah yang benar. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Allah selain Engkau. Kami mau memulai aktivitas kami hari ini. Bapa, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang kami kerjakan berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan Yesus memberkati.